Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Oktaviani dengan NIM belakang 4035 dari program studi D4 Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Disiplin Kerja Pegawai terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 1 atau pendahuluan dari penelitian saya yang terdiri dari 6 subbab, yaitu yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat adalah rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, dan yang keenam yaitu manfaat dari penelitian. Baik, memasuki subbab yang pertama yaitu latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk dapat maksimal dalam mengembangkan sumber daya manusia, tidak terkecuali Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, atau yang selanjutnya disingkat sebagai Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang. Pengelolaan sumber daya manusia akan mempengaruhi sumber daya lainnya. Dan untuk mencapai kinerja yang baik, maka organisasi harus memiliki tenaga kerja yang disiplin. Sumber daya aparatur yang bermutu merupakan salah satu syarat dalam meningkatkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Nah, Dinsos KBPP sendiri memiliki rencana pengembangan kompetensi tahunan. Namun, pengembangan kompetensi melalui diklat atau pelatihan di Dinsos KBPP belum berjalan secara optimal. Selain itu, berdasarkan hasil observasi, kedisiplinan pegawai di Dinsos KBPP dapat dikatakan kurang memuaskan. Dan berdasarkan latar belakang masalah, maka ditemukanlah identifikasi masalah, yaitu antara lain yang pertama, tidak meratanya pengembangan sumber daya manusia di Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang. Yang kedua yaitu tidak maksimalnya pengembangan sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan karena ada beberapa pegawai yang tidak diikutsertakan. Yang ketiga yaitu terhambatnya pengembangan kompetensi pegawai karena tingkat pendidikan menjadi salah satu syarat dalam pengikutsertaan diklat atau pelatihan. Yang keempat yaitu ketidakdisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tidak adanya langkah tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka mengingat keterbatasan biaya, waktu, dan kemampuan penulis, penelitian ini dibatasi pada permasalahan ketidakmerataan pengembangan sumber daya manusia dan ketidakdisiplinan pegawai di Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang. Selanjutnya ada pun rumusan masalah di penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah pengembangan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang. Yang kedua yaitu apakah kedisiplinan kerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang. Dan yang ketiga yaitu apakah pengembangan sumber daya manusia dan kedisiplinan kerja pegawai secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang. Berikutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap kinerja pegawai di Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia dan disiplin kerja pegawai terhadap kinerja pegawai di Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama manfaat secara teoritis. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi untuk pihak Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang dengan melihat variabel pengembangan sumber daya manusia dan variabel kedisiplinan pegawai serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Dan yang kedua adapun manfaat secara praktisnya bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia dan disiplin kerja pegawai serta pengaruhnya terhadap
terhadap kinerja pegawai. Dan adapun manfaat untuk bagi dinas yaitu dapat memberikan pertimbangan keputusan dan kebijakan dalam meningkatkan kinerja pegawainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.